Saudara, hari ini hari yang spesial karena kita kedatangan pembicara tamu yang menurut saya sangat luar biasa karena bersedia meninggalkan tempat asalnya untuk kemudian mengikut Yesus menyebarkan Injil di Jerman, di Berlin. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rika dan juga ada Pastor Andre di sini. Mereka berdua adalah misionari dari Indonesia yang sekarang memimpin sebuah gereja internasional juga di Berlin, Jerman. Dan ICA mensupport pelayanan mereka. Jadi kalau kata Pastor John tadi, Anda bisa bayangkan seperti Pastor John di ICA, begitulah Pastor Rika dan Pastor Andre ada di Lighthouse Church di gereja mereka di Berlin, Jerman. Jadi orang ICA kan suka traveling ya, seandainya ada yang travelingnya sampai ke Jerman, mungkin bisa kontak mereka untuk mampir ke Berlin gitu ya. Pas mampir di Berlin bisa visit their church. But without further ado, mari kita boleh berikan semangat dengan tepukan tangan untuk menyambut Pastor Rika setelah video berikut ya. Ya, setelah video berikut. Kita akan lihat video tentang mereka. In the heart of Europe lies Berlin, a city of history, culture, and nations. From far away in Indonesia, God called two servants, Andre and Rika, to leave home and follow his voice. In January 2020, they stepped into a new land, a mission field far from home, but close to God's heart. It began with one woman, Fiancée Meyer, and a shared vision to build a spiritual home for young people of nations. On October 31st, 2021, Lighthouse Church Berlin was born, an international church where faith and friendship meet. From one faithful woman, God began to bring others, young people with a heart for his vision. Brian, Aldi, and Aldo soon stepped up as leaders, carrying the mission with passion and faith. Then came Kunal from India. From the very first Sunday, he felt he had found a home. And soon, he too joined the leadership team. Together, they became pillars of Lighthouse Church Berlin. Today, the Lighthouse family includes people from Indonesia, India, Germany, the UK, Belarus, Chechnya, Serbia, Ireland, Honduras, Costa Rica, and the list keeps growing. Through Sunday services, live groups, retreats, and everyday fellowship, young people are finding hope, faith, and a family in Jesus. This is more than a church. It's a home for the nations in Berlin, and you can be part of the story. Together, let us be das Licht für die Nationen, terang bagi bangsa-bangsa, La luz para las naciones, світло для народів, Rastro Gilia Jyoti, Fuatia Jerkwang, Solostene Nasen, Lulu kwa mataifa, Rashangan Kvelecham, Leral Duki, Kuni-Guni no Hikari, Kunle Naijit, Svetlo Narodam. The Light for Nations. Haleluya. Tuhan baik, amin. Saya percaya kita semua adalah murid Kristus yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita semua dipanggil untuk mengerjakan misi Tuhan. Seringkali ketika kita berbicara tentang hati misi, kita berpikir misi itu sulit. Karena kita harus memberitakan Yesus kepada orang yang belum percaya. Misi itu menakutkan. Misi itu, kalau saya perginya jauh ke tempat yang sulit. Sehingga seringkali kita membuat misi itu kompleks dan kita takut untuk terlibat dengan misi. Tetapi saya percaya kita semua sebagai murid Yesus dipanggil untuk mengerjakan misi Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Tuhan ingin memakai saudara dan gereja di tempat ini. Kita semua untuk menggenapi rencana Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat yang sangat terkenal. Tetapi saya percaya
ini adalah tugas kita untuk memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa murid Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia hendak naik ke surga, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa di surga, saya berdoa berbicara kepada setiap hati kami. Gerakan hati kami untuk memberikan hidup kami bagi misi kerajaan Allah, supaya kami menggenapi ayat ini dalam hidup kami dan generasi kami, sehingga semua bangsa menjadi murid Yesus. Amin. Kalau saudara bertanya kepada saya, apa itu misi? Ya, misi adalah memberitakan Yesus kepada orang yang belum percaya. Tetapi buat saya, misi adalah segala sesuatu. Segala sesuatu yang saudara lakukan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Segala sesuatu itu, mentor saya bilang all is all. Apapun, kalau motifnya saya mengerjakan ini untuk melihat segala bangsa menjadi murid Yesus, maka itu adalah misi. Kalau kita baca ayat Matius 28 tadi, misi itu bukan tugas satu orang atau orang yang dipilih khusus atau orang yang harus punya karunia khusus. Misi itu tugas semua orang percaya, karena ketika Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, Yesus berkata itu kepada semua muridnya pada waktu itu. Karena itu saya percaya misi adalah tugas semua orang percaya. Tugas misi berhasil bukan ketika gereja saudara penuh. Tugas misi berhasil bukan karena sudah banyak sekali orang yang kenal Yesus di kota saya. Tugas misi itu selesai kalau semua bangsa mengenal Yesus. Amin. Semua suku bangsa menjadi murid Yesus. Karena itu saya yakin mengerjakan misi dapat dilakukan melalui berbagai macam tugas, panggilan, cara, bahkan hal yang simpel sekalipun. Kalau motif kita ingin menjadikan semua orang murid Yesus. Karena misi adalah kita pergi, kita membaptis, kita memuridkan, dan kita mengutus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya gereja lokal adalah kunci untuk mengerjakan misi. Saya percaya gereja lokal adalah kunci untuk menggenapkan amanat agung semua bangsa menjadi murid Yesus. Karena kita diperlengkapi untuk memberitakan Injil menjangkau keluar di mana? Di gereja lokal. Kita disupport dan diutus untuk menjangkau dunia di mana? Di gereja lokal. Jadi saya percaya gereja lokal adalah tempat kunci untuk menggenapkan amanat agung. Oleh karena itu saya dan suami saya ketika kami pergi ke Berlin, kami punya visi ini merintis gereja, membangun gereja lokal. Karena kami percaya di situ adalah tempat kita dimuridkan, kita dibangun, dan kita disupport, kita ditolong, kita didorong untuk diutus ke dunia. Kemudian kita pergi memberitakan Injil, membaptis, memuridkan, mempersiapkan mereka, utus mereka kembali. Kita baptis mereka, kita bimbing mereka jadi murid Yesus, kita kirim. Terus kita lakukan sampai semua bangsa menjadi murid Tuhan. Amin. Katakan kepada saudara, orang di sebelah saudara, saya bersuka cita untuk gereja saya. Amin. Karena gereja lokal adalah kunci yang penting. Saya akan membagikan 3 hal simple yang mendorong kita untuk Bapak Ibu bisa menjadi orang Kristen yang misional setiap hari. Setiap hari kita bisa memberi hidup kita untuk mengerjakan misi Tuhan dari ayat yang simple tapi powerful di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat famous, sangat terkenal. Kita bisa khotbah Natal pakai ayat ini. Bisa khotbah Holy Friday, Easter Sunday pakai ayat ini. Karena ayat ini menggambarkan detak jantungnya Tuhan adalah misi.
Detak jantungnya Tuhan adalah memanggil semua umat manusia kembali kepada Dia. Detak jantungnya Tuhan adalah melihat dunia yang hancur dan berdosa ini dan dipulihkan dan kembali kepada Allah. Itu detak jantungnya Tuhan. Kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus, kita adalah anggota gereja, kita harus memiliki detak jantung yang sama. Saya ingin melihat semua orang boleh mengenal Yesus. Namun seringkali karena kita berpikir misi itu sulit, misi itu menakutkan, orang mungkin perlu panggilan khusus untuk mengerjakan misi sehingga kita tidak terlibat. Padahal kalau saudara murid Yesus, saudara punya tanggung jawab untuk mengerjakan itu. Kalau saudara percaya kepada Yesus, tugas ini adalah tugas saudara juga. Dan kalau tugas ini tugas saudara, kita nggak mengerjakannya sekali-sekali, kita mengerjakannya setiap hari dalam hidup kita. Karena kita murid Yesus, kita punya tugas misi. Bagaimana kita bisa melihat misi sebagai sesuatu yang bisa kita kerjakan setiap hari? Dari ayat Yohanes 3:16 ini, saya melihat penggerak misi itu kata kuncinya adalah kasih. Kasih adalah pendorong untuk kita mengerjakan misi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita melihat di sini, Bapa di surga ketika melihat dunia yang berdosa, Dia tidak berkata, kirimkan api, kirim mereka semua ke neraka. Ketika Bapa di surga melihat dunia yang berdosa, Dia mengutus Yesus. Kemudian Yesus mengerjakan pekerjaan rekonsiliasi, pendamaian di atas kayu salib. Roh Kudus juga bekerja dalam kitab Yohanes. Dia meyakinkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi Allah Tritunggal yang kita sembah itu bekerja untuk satu tujuan. Membawa semua umat manusia dipulihkan dan kembali kepada Allah. Dan reasonnya adalah kasih. Dia mengutus Yesus karena kasih. Yesus berkata bukan kehendakku tapi kehendakmu, alasannya karena kasih. Seringkali kita berpikir saya perlu pandai bicara untuk saya bisa terlibat misi. Saya perlu punya karunia khusus baru saya bisa terlibat misi. Oh saya perlu special calling baru saya terlibat misi. No, kita hanya perlu kasih Tuhan. Kalau kita menerima kasih Tuhan, diubahkan oleh kasih Tuhan, kasih itu akan menggerakkan kita untuk melihat setiap orang di sekitar kita dengan kasih. Dan waktu kita melihat orang di sekitar kita dengan kasih, kita pasti akan menemukan cara untuk bagaimana saya bisa memberitakan kasih Kristus kepada orang ini. Kita harus mulai dengan melihat mereka dengan kasih. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu pernyataan berkata begini, Yesus mengasihi orang yang terbuang, para pendosa, orang bermasalah, orang yang patah hati, orang yang sulit untuk dikasihi. Karena itu kita mengasihi mereka seperti Yesus. Saya punya satu kesaksian. Bulan Februari yang lalu ada satu newcomers datang ke gereja kami, orang Jerman namanya MC. Dia datang ke gereja, dia dari kota Hannover pindah ke Berlin. Dia sarjana musik, guru gitar dan dia pindah ke Berlin karena berpikir ada kesempatan besar untuk mengerjakan entertainment or music di Berlin. Waktu dia datang ke Berlin, satu hari Minggu dia chat GPT, English Worship Service in Berlin. Jadi di dalam list chat GPT itu salah satunya gereja kita, Lighthouse Berlin. Jadi ada banyak gereja mungkin yang lebih besar dari kita tapi dia dituntun oleh Roh Kudus datang ke gereja kami di bulan Februari. Ketika dia datang, kami menyambut dia enjoy the service walaupun masih banyak wajah orang Asia di gereja, dia enjoy the service. And setelah kebaktian saya ketemu dengan dia, saya ngobrol, saya tanya bagaimana kamu tahu gereja kita, apakah kamu enjoy, kita senang kamu datang lagi. Kita tanya boleh nggak minta nomor handphonenya, biasanya sulit orang Jerman. Tapi hari itu dia kasih nomor handphonenya untuk kita bisa kontak dia kembali. Setelah kebaktian selesai, salah satu leaders di gereja datang ke saya bilang, saya rasa MC ini agak aneh ya orangnya. Kenapa agak aneh? Gayanya agak feminin, lalu dia punya nail polish di sebelah kiri tangannya, agaknya dia aneh. Saya bilang, kalau dia aneh saya senang.
supaya dia bisa mengalami kebenaran Kristus dan diubahkan oleh kebenaran Kristus sehingga dia dipulihkan. Kita harus menyambut dia, welcome dia walaupun dia aneh supaya dia bisa mengalami Tuhan. Satu kali setelah 1 bulan dia datang, dia tidak ke gereja 2 minggu. Saya message dia dan tanya, apa kabar, kita kangen kamu gak ke gereja. Dia bilang, oh saya ada job luar kota, nanti minggu depan kembali ke Berlin, saya datang ke gereja lagi. Dan Bapak Ibu, dia sekarang udah datang gereja, dia backgroundnya ternyata dari keluarga Kristen, tapi memang dia punya banyak isu yang masih kita pengen tahu tentang hidupnya, dan kami berharap dia bisa diubahkan oleh kebenaran menjadi murid Yesus, dan bareng-bareng dengan kami membangun kerajaan Allah bersama-sama di Berlin. Jadi kami welcome dia. Sekarang dia sudah datang ke live group setiap hari Rabu malam. Kami berdoa dia akan dapat kerjaan di Berlin, stay dengan kita, dan bisa bertumbuh bersama melayani untuk menjangkau lebih banyak lagi orang Jerman bagi Yesus. Kalau saya melihat dia dengan judgment eyes, saya takut, saya nggak senang dia datang karena dia aneh. Tapi saya melihat dia dengan kasih Yesus sehingga saya berpikir, apa kebutuhan orang ini? Dan Yesus pasti bisa menjawab kebutuhan orang ini. Dan saya berdoa, mari kita melihat orang di sekitar kita dengan kasih Yesus. Kalau setiap hari kita lihat orang dengan kasih Yesus, percayalah setiap hari menjadi mission day buat kita. Karena setiap hari kita bisa lihat, adakah sesuatu yang bisa saya lakukan untuk orang ini sehingga dia mengalami kasih Yesus. Every day is mission day, amen? Karena kita mengasihi orang. Yang kedua, saya percaya dari ayat ini, mission itu adalah kasih yang bertindak. Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini. Kasih yang bertindak adalah misi. Waktu Allah melihat dunia yang hancur dan berdosa, Allah berkata, let's do something. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, let's do something. Supaya membawa dunia yang berdosa ini kembali kepada Tuhan. Ada action. So kalau kita punya kasih yang besar kepada Kristus dan kepada jiwa-jiwa, saya percaya kita nggak bisa tahan untuk do something. Orang yang punya hati misi tidak akan jadi pengangguran di gereja. Orang yang punya hati misi akan selalu mencari cara apa yang saya bisa lakukan sehingga lewat hidup saya orang boleh mengenal Kristus, melihat Yesus, datang ke gereja, hidup dan mengalami Kristus. Apa yang bisa saya lakukan? Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang kita kerjakan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, that's mission. Kita ingin melakukan sesuatu. Kesaksian panggilan saya dan suami saya lulus Sati tahun 2024. Kemudian 2004, terus 10 tahun saya melayani dengan Pak Gatut. Setelah 10 tahun melayani Pak Gatut, suami saya merasa ada panggilan Tuhan taruh di hatinya, ayo kembali ke Jerman untuk misi. Waktu dia ngomong dengan saya bilang saya tidak mau. Kenapa pergi jauh-jauh di Indonesia enak makan tempe, rawon, soto, saya nggak mau pergi ke Jerman. Terus suami saya bilang, Tuhan kalau ini benar panggilanmu bicara kepada istri saya supaya dia juga mau. Akhirnya satu kali nggak sengaja cuman baca satu artikel yang bilang seperti ini. 20 tahun dari sekarang kalau kegerakan misi Kristen di Eropa tidak dikerjakan dengan cepat, maka Christianity itu becomes history. Dari situ saya nangis karena saya ingat ada misionari zaman dulu namanya Nomensen datang ke Sumatera. Memberitakan Injil sehingga orang Batak itu identik sebagai orang Kristen. Dan ketika saya baca artikel itu saya merasa kita punya hutang budi ke Jerman. Karena saya pernah kunjungi Jerman 2015, gedungnya bagus-bagus tapi empty, kosong, gak ada orang ke gereja. Akhirnya saya bilang sama suami saya, mungkin Tuhan taruh di hati kita berdoa. So we took an action, we pray for Germany. So kami berdoa selama 1 tahun, tetapi semakin kami berdoa beban itu semakin kuat. Dan kami merasa kita harus melakukan sesuatu buat Jerman. Kita harus pergi. Dan karena dorongan itu kita berdoa, Tuhan kalau Engkau panggil buka jalan untuk kami bisa pergi. Singkat cerita kami dapat jalan untuk dapat visa.
Dan saya dan suami saya memutuskan mari kita pergi ke Jerman, meninggalkan keluarga dan memulai sesuatu yang baru dari nol, merintis gereja, rumah rohani di mana orang boleh datang berjumpa dengan Yesus, dimuridkan dan diutus untuk menjangkau bangsa Jerman bagi Tuhan. Kalau kita punya kasih Tuhan, melihat jiwa-jiwa dengan kasih Tuhan, kita pasti mau melakukan sesuatu. Simple, mungkin berdoa, simple, mungkin mengundang teman saudara yang belum bergereja, invite mereka datang ke Christmas service. Mungkin invite mereka datang ke komsel, mengunjungi keluarga saudara yang belum percaya lebih sering lagi. Menunjukkan kasih, ada sesuatu yang dilakukan. Bahkan kalau datang ke gereja, ngelihat orang baru yang baru bertumbuh dalam Tuhan, kita invest hidup kita untuk memuridkan mereka, supaya mereka ready untuk diutus keluar. Pasti kita akan melakukan sesuatu, bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi ada perlu volunteer untuk sekolah minggu. Atau untuk apa tadi? Volunteer. Semua kalau saudara lakukan itu, karena saudara ingin melihat gereja lokal saudara menjadi semakin efektif menjangkau jiwa-jiwa, that's mission. That's mission. Kalau kita punya kasih, kita mau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Ada action yang kita lakukan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Jerman secara keseluruhan di atas kertas mengaku 60% mengaku Kristen dan Katolik. Tapi Tuhan gak ada urusan dengan hidup saya, gereja gak ada urusannya dengan hidup saya. Di Berlin ada 3,8 juta jiwa, 60% ateis. Dan statistik mengatakan kurang dari 10% dari orang yang masih mengaku Kristen dan Katolik yang benar-benar beribadah dan menghidupi nilai-nilai Kristus. Jadi saya dan suami saya meyakini Jerman adalah ladang misi, karena itulah yang mendorong saya dan suami saya, let's go to Germany. Kita bawa 4 koper kita dan pergi ke Jerman. Karena ada kasih yang begitu besar ingin melihat bangsa ini datang kepada Tuhan. Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena kasih kepada jiwa-jiwa begitu besar di hati Paulus, dia bilang bahkan resiko nyawa pun, aku harus melakukan sesuatu untuk memberitakan Injil. Apapun harus kulakukan untuk memberitakan Injil. Karena dia mengalami bagaimana kasih Kristus transform hidup dia. Dan dia ingin orang lain mengalami kasih itu mengubahkan hidup mereka. Itu adalah keharusan. Dan kita mau bertindak. Amin. Aktif melakukan sesuatu bagi misi kerajaan Allah. Yang terakhir, dari ayat Yohanes 3:16 ini, saya percaya misi itu adalah memberi hidup bagi yang terhilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi waktu kita mengasihi orang yang terhilang, kita ingin buat sesuatu untuk mereka supaya mereka kenal Tuhan. Ada sesuatu yang keluar dari kita, yang kita korbankan, yang kita berikan. Sehingga orang boleh mengalami Kristus. Bapa melihat dunia yang terhilang dan ingin menyelamatkan dunia yang terhilang. Apa harganya? Yesus mati di kayu salib. Ada harga yang harus dibayar. Kasih itu membuat kita membayar harga. Supaya orang lain boleh melihat wujud dari kasih kita. Saya kasih contoh tadi, misalnya saudara punya beban kepada orang yang terhilang dan saudara berdoa. Apa harga yang saudara bayar? Waktu untuk berdoa. Kalau saudara ingin teman saudara, keluarga saya, saudara yang belum kenal Tuhan bisa kenal Tuhan. Saudara perhatian kepada mereka, menolong mereka, mengunjungi mereka. Mungkin ngajak hangout supaya bisa ngobrol, ada kesempatan memberitakan Injil. Ada harga yang dibayar kan? Bayar waktu, bayar tenaga, bayar uang. Ada harga, sesuatu yang keluar dari hidup kita sehingga orang boleh mengenal Kristus. Dalam Yohanes 12 ayat 24 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini menggambarkan tentang Yesus
harus dikorbankan, harus mati, supaya ada banyak kehidupan terjadi lewat kematian Kristus. Sama, ada sesuatu yang harus kita korbankan keluar dari kita. Waktu, tenaga, uang, perasaan, sesuatu yang kita korbankan. Untuk kita menjadi orang yang mengerjakan misinya Tuhan. Dan setiap pemberian yang keluar dari hidup kita dipakai oleh Tuhan membawa pertumbuhan kepada hati orang-orang untuk boleh terbuka dan mengenal Kristus. Waktu saya dan suami saya memutuskan pergi ke Jerman, kita dapat visa, waktu itu belum ada gereja yang support kami. Dan saya nggak tahu gimana caranya supaya gereja support kami. Apa yang kami lakukan karena sangat yakin kita harus pergi. Setelah berdoa cukup lama, Tuhan meyakinkan saya dan suami saya, kami mempersembahkan seluruh dana pensiun suami saya untuk memulai pekerjaan misi itu. Waktu itu €1 cuma 15.000. Sekarang I think almost 21.000. Waktu itu 15.000, uang tabungan suami saya itu hanya cukup untuk kami hidup sederhana 2 tahun di Jerman. Setelah berdoa kami sangat yakin dan kami ingin mengorbankan apa yang kami punya untuk mengerjakan itu. Dan saya sepakat dengan suami saya, kita persembahkan ini, kita pergi ke Jerman dan pakai uang ini. Kalau ini dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan untuk bisa meneruskan pelayanan ini. Dan sampai hari ini sudah beberapa tahun kami masih hidup, makan enak, gemuk. Uangnya yang tabungan suami saya sudah habis, tapi Tuhan menggerakkan orang-orang, gereja-gereja yang kemudian juga punya hati misi. Kita mau support perintisan gereja kalian di Berlin supaya ada rumah rohani membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendorong kita untuk memberi hidup kita bagi kerajaan Allah. Mungkin itu waktu saudara, mungkin itu uang saudara. Mungkin itu tenaga saudara, tapi kalau motifnya saya mengerjakan ini supaya semakin banyak orang menjadi murid Kristus, percayalah. Kita akan melihat bangsa-bangsa datang kepada Kristus melalui hidup saudara. Ingat kuncinya gereja lokal. Dan Tuhan ingin memakai gereja lokal saudara untuk menjangkau bangsa-bangsa bagi Yesus. Firman Tuhan. Saudara boleh berikan sekali lagi tepuk tangan buat Pastor Rika. Saya ikut berapi-api pagi ini, Pastor Rika. I think you share God's heart very well to us. Dan teman-teman ikut bangga dengan bagaimana tabungan misi ICA bisa membantu memperluas kerajaan Tuhan. Sekali lagi seperti saya bilang, bukan hanya di Indonesia. Tapi ada banyak tempat di luar sana yang they were once dekat dengan Tuhan dan kemudian menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan bahkan mengirim satu couple dari Indonesia untuk menjangkau mereka di Jerman. Dan kita bersyukur untuk inspirasi yang diberikan buat pagi ini. Bahwa kita nggak perlu mikir untuk harus jadi missionary. Kalau Tuhan panggil ada dari antara Bapak Ibu, then you have to obey. Tapi lebih dari itu, semua yang Anda kerjakan, ketika Anda melakukannya untuk Tuhan dengan pikiran itu di hati dan tindakan kita, Tuhan akan berkati itu untuk memperluas kerajaan Tuhan. Boleh saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Boleh saya undang Pastor John, Pastor Ade, Pastor Rika. Mungkin you can come up. Yes. So boleh stretch your hands dan kita bersama-sama akan doakan semua leader kita gitu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Pastor Rika, kami mengucap syukur untuk Pastor Andre. Terima kasih bahwa panggilanmu itu jelas untuk mereka. Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami tutup hari ini, ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, kiranya kekuatan yang datang daripada Tuhan yang akan memampukan kami melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kiranya hati misi itu Tuhan boleh ada di dalam setiap kami, mata yang mengasihi, hati yang mengasihi yang akan Tuhan pakai untuk menuntun setiap orang yang hadir hari ini pergi menjadi missionary kecil di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara sudah hadir di ibadah bahasa Indonesia ICA hari ini. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Kids Camp akan diadakan pada tanggal 23 hingga 25 Juni. Harga tiket adalah Rp700.000. Scan QR Code ini dan segera daftarkan anak Anda.
ICA membutuhkan volunteer untuk membantu pelayanan lighting pada ibadah Minggu pagi. Tidak diperlukan pengalaman sebelumnya, cukup scan QR Code untuk mendaftar dan ikut melayani, membantu membuat pengalaman ibadah hari Minggu menjadi lebih terang bagi semua orang. ICA sedang membuka lowongan untuk posisi koordinator kids untuk ICA East. Posisi ini bersifat part-time dan membutuhkan kerjasama dengan tim ICA Kids serta untuk mengatur jadwal volunteers. Untuk informasi lebih lanjut silakan email ke hrd@icasby.com. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.